Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa kembali untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Dan tema pembelajaran kita hari ini adalah keluhuran martabat manusia. Mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra denganmu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi. Demi keluhuran namamu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang manusia? Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang martabat? Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami arti dan keluhuran martabat manusia. Berikut, peserta didik dapat memahami bahwa martabat seseorang itu bukan tergantung pada jabatan, kekuasaan, ataupun penampilannya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan mengambil contoh dari tindakan Yesus dalam menjunjung tinggi keluhuran martabat sebagai manusia. Lalu yang keempat, peserta didik lebih mengerti martabat pribadi manusia yang dibahas di dalam teks tersebut. Berikut, peserta didik dapat memahami dan menerapkan dalam dirinya sendiri untuk dapat menemukan martabat manusia satu sama lain. Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah, yang artinya adalah satu, manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya. Dan yang kedua adalah manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu. Lalu yang ketiga, manusia diciptakan untuk menguasai Allah. Martabat adalah harga atau nilai yang melekat dalam diri setiap orang sejak awal tanpa terkecuali yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta, sehingga tidak bisa diabaikan dengan alasan apapun. Jadi, martabat manusia itu menyangkut cara kita memandang diri kita sendiri maupun cara orang lain memperlakukan kita. Baik, anak-anak, mari kita melihat gambar-gambar yang tertera pada slide. Baik, anak-anak, silakan melihat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Satu, mengapa kita tidak boleh melakukan kekerasan pada anak-anak dan perempuan? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa kita tidak boleh melakukan aborsi? Lalu yang ketiga, mengapa kita tidak boleh melakukan penjualan manusia? Baik, kita lihat anak-anak, dari semua jawaban yang sudah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Kita tidak boleh melakukan kekerasan pada anak karena dapat menyebabkan satu, rendahnya kepercayaan diri anak. Lalu yang berikut, anak dapat melakukan kekerasan pada orang lain di masa mendatang. Lalu anak akan mengalami trauma, depresi, sulit berkonsentrasi. Lalu timbulnya perasaan tidak berguna dalam diri anak. Juga bisa dapat bersikap agresif dan juga terjadi gangguan kesehatan dan tumbuh kembangnya. Lalu bisa mengalami luka, cacat, bahkan kematian. Yang berikut, kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan karena dapat menyebabkan, pada gambar yang dilihat di slide, kurangnya kepercayaan diri dalam diri si korban, lalu korban menjadi tertekan dan menjauh dari lingkungannya, dan bisa mengalami kematian. Dan yang berikut, aborsi. Ini aborsi tidak boleh dilakukan karena dapat berdampak pada tubuh si wanita yang melakukan aborsi, seperti terjadi pembekuan darah di rahim, lalu bisa terjadi infeksi pada rahim dan terjadi pendarahan hebat, juga terjadi cedera saluran genital dan organ dalam, dan bisa juga terjadi sulit hamil di masa mendatang. Berikut, perdagangan manusia atau human trafficking mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Kekerasan ini dapat meninggalkan pengaruh yang sangat permanen. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia seringkali terjangkit penyakit, lalu bisa stres dan bisa terjangkit penyakit yang lain. Lalu karena situasi hidup, maka ia bisa menghindar dari keluarga, lalu bisa mengalami pertumbuhan yang terhambat.
mengambil tumbuhan yang lambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksualitas seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Lalu, para korban perdagangan sering mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Dan para korban itu seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan bukan hanya perkembangan sosial, moral saja, tetapi spiritual. Ya, baik. Mari kita masuk pada langkah yang pertama. Mendalami pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Baik, kita lihat pada umumnya masyarakat memandang keluhuran martabat manusia dari jabatan yang dimilikinya. Sebagian besar masyarakat menilai seseorang itu dari kekayaan atau harta yang dimilikinya. Sebagian lagi ada yang berpandangan bahwa nilai seseorang itu ditentukan oleh penampilannya dan bukan dari kekayaan yang mereka miliki, jabatannya, dan semakin tinggi maka mereka akan semakin dihormati. Dan hal-hal seperti itu akan membuat orang kurang dihargai keberadaannya karena berpenampilannya sangat sederhana. Dan seharusnya semua manusia itu kita hargai martabatnya, bukan penampilannya atau kekayaannya atau jabatannya. Tapi kita menghargai orang itu karena keberadaannya sebagai seorang pribadi. Itu pun dalam pergaulan kita sehari-hari, bukan berarti kita melihat kawan itu dari segi penampilan atau segi kepintarannya, tetapi dari kepribadian, pembawaan kepribadian seseorang. Itu yang dari cerita yang diambil dari buku murid itu, I.J. Kusuma dalam mengangkat yang berikut. Langkah kedua, menghayati ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Mari kita melihat, membaca, menyimak bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Baik, anak-anak lihat bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Baik, anak-anak, mari kita melihat kesimpulan dari bacaan-bacaan tadi. Pada bacaan-bacaan tadi ada pertanyaan yang kita akan jawab, ya anak-anak. Setelah kita membaca di suci tadi, ada pertanyaan yang kita harus kerjakan, yang kita menjawab, yaitu satu, pesan apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut berkaitan dengan perjuangan meluhurkan martabat manusia. Lalu yang kedua, berilah contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Lalu yang ketiga, carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Dan yang keempat, tuliskan rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Baik, silakan kerja dan silakan menjawab. Dari semua jawaban yang sudah dipresentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah terutama karena manusia dikasihi Allah secara khusus, bahkan hampir sama seperti Allah.
Setiap orang mengeluarkan martabat dirinya dan sesamanya sama seperti dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Selama hidupnya, Yesus selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Contoh tindakan-tindakan Yesus dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia antara lain. Yang pertama, Yesus memilih para rasulnya dari kalangan orang-orang pinggiran. Yesus memilih rasul-rasul itu bukan berarti dia memilih orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tetapi Yesus memilih para rasul itu dari orang-orang pinggiran atau orang-orang yang rendah hati dan percaya kepada Allah. Lalu yang kedua, Yesus menghargai persembahan dari seorang budak miskin. Ini sangat-sangat menghargai orang-orang yang sebenarnya dia tidak memiliki kekayaan yang berlebih, tetapi dia seorang janda yang menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan, menyerahkan hasil yang dia miliki kepada Tuhan dengan tulus hati dan rendah hati. Lalu yang berikut, Yesus dekat dan mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa seperti Zakheus, Maria Magdalena dan sebagainya. Yesus itu dalam pergaulannya dia tidak memihak kepada siapa-siapa, dan termasuk orang berdosa juga Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Lalu yang berikut, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Dari anak-anak itu, mereka itu adalah pengikut Yesus yang setia dalam hidup ini. Jadi kita tidak boleh jangan anak-anak pergi gereja, tetapi kita harus mendukung dan mendorong, memberi motivasi, menanamkan iman anak itu. Baik anak-anak, sebagai murid-murid Yesus dalam hidup sehari-hari, kita hendaknya belajar dari Yesus yang selalu berpihak kepada kaum lemah dan miskin. Dalam kisah penyembuhan Bartimeus, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang sikap terhadap sesama yang berbeda status sosialnya. Yesus mau menyembuhkan Bartimeus sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesamanya tanpa memandang perbedaan. Baik anak-anak, mari kita masuk pada langkah yang kedua, refleksi. Baik anak-anak, yang terkasih, sejak awal mula manusia memiliki martabat yang luhur. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepadanya dikaruniakan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi dan ciptaan lainnya. Siapapun dia, sangatlah berharga di mata Allah. Karena baginya semua manusia memiliki martabat yang sama. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menghargai sesama sebagai pribadi? Ataukah kita menghargai orang lain karena kekayaannya? Atau karena dia cantik atau tampan? Atau karena kepandaiannya? Pernahkah kita memandang rendah orang lain karena miskin? Karena kurang menarik penampilannya? Kita refleksikan semuanya itu dalam hati kita. Baik anak-anak, pelajaran kita mungkin sampai di sini dulu. Dan mari kita menutup pelajaran kita dengan doa penutup. Doa penutup ini diambil dari Mazmur, kitab Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena melawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotakannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangannya. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita anak-anak. Hari ini kita sampai di sini dan akan bertemu kembali pada hari berikutnya.